Oke, halo semuanya, balik lagi di kesempatan kali ini. Gue bakal bahas produk dari Kawahara lagi. Kenapa? Karena mumpung barangnya ada. Karena Kawahara cukup fast moving. Dan gue pengen beberapa update ya. Kalau kemarin gue bahas soal roller, sekarang gue bahas soal PRCVT-nya. Ya, biar nanti lengkap ya. Nanti juga ada PR Sentry dan lain-lain ya menyusul. Nah, di sini gue udah ada Kawahara K2R yang 1500. Dan juga untuk yang Kawahara yang biasa ya, ini yang 1500 sama yang 2000 rpm ya. Di video kali ini gue bakal bahas tentang produk ini dan mungkin sedikit bahas soal bagaimana milih per CVT yang pas untuk dipakai, baik itu untuk harian, touring maupun untuk balapan ya. Seperti apa? Mari kita bahas di video ini sekarang. Nah, di sini dia pakai kamera atas ya. Di sini udah ada PRCVT. Nah, ini yang K2R, ini yang biasa. Ya. Cuman gue bakal bahas yang biasa dulu. Untuk yang K2R mungkin gue bakal bahas yang terpisah. Cuman gue lebih bahas secara umum, dimana kita mungkin bakal mengenal karakteristik dari si PRCVT ini. Ya. Secara umum ya, PRCVT atau Continuous Variable Transmission ini adalah komponen yang cukup vital ya di motor matic, yang fungsinya untuk mengatur perbandingan gigi secara otomatis ya. Jadi kalau misalkan kalau di di motor bebek itu pakai gear dan rantai, nah di sini ini kita pakainya PRCVT sebagai salah satu komponen yang mengatur dia transmisinya secara otomatis. Nah, jadi di PRCVT ini ada beberapa karakteristik yang bisa kita pakai ya. Ini kalau di Kawahara dia pakai karakteristiknya pakai RPM ya. Tapi secara lebih tepatnya itu lebih ke tingkat kekerasan dari si PRCVT ya, yaitu ada yang lunak. Yang lunak itu di 1000 rpm. Kalau misalkan yang keras itu di 2000 rpm. Nah, ada juga yang 1500 itu di tengah-tengah atau medium lah ya beratnya. Nah, secara umum perbedaannya adalah kalau misalkan di PRCVT yang keras ini biasanya karakteristiknya kalau yang keras yang 2000 rpm ini itu biasanya dipakai di motor-motor yang udah mesinnya di tune up atau di bore up ya, udah dimodifikasi istilahnya ya, udah di bore up biasanya pakai 2000 rpm ini. Nah, PRCVT yang keras ini seperti yang tadi disebutin ya, dia menonjol dengan memberikan torsi yang lebih besar pada putaran mesin yang lebih rendah. Jadi kalau misalkan kita baru buka gas biasanya dia torsinya udah langsung tinggi ya. Jadi reaksi motor akan terasa lebih kuat istilahnya. Kalau gue nyebutnya lebih kuat ya. Jadi kita bisa ngerasain akselerasi yang lebih cepat ya ketika kita membuka gas ya. Namun tapi ya ada kekurangannya, yaitu adalah dari sisi top speednya biasanya dia lebih kurang ya, agak sedikit berkurang karena kita mainnya di akselerasi, lupa lah. Terus juga kekurangan lainnya adalah di konsumsi bahan bakar biasanya dia lebih boros ya, terutama kalau teman-teman udah ganti udah update di mesin bore up, biasanya juga ya udah pasti lebih boros ya, tambahan di ininya udah di 2000 rpm jadi ya lebih boros lagi ya, biasanya gitu. Kalau pengen yang lebih awet atau BBM ya pakainya yang 1000 aja cukup ya. Jadi konsumsi bahan bakarnya lebih boros. Terus rauman mesin otomatis lebih meraung kurang lebih kalau misalkan kita pakai yang keras. Sedangkan kalau kita pakai yang lunak itu dia biasanya memberikan porsi yang sebesar PRCVT keras ya di mesin yang rendah ya. Jadi dia memberikan torsinya hampir sebesar PRCVT yang ini ya, yang 2000 rpm, tapi pada putaran yang mesin yang lebih rendah. Jadi ini berarti ketika kita putar gas pada RPM rendah, motor akan mungkin merespon dengan torsi yang sangat kuat. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ke yang lunak ya, kayak misalkan di 1000 atau ini di 1500 ya. Nah, PRCVT yang lunak ini punya karakteristik yang lumayan berbeda ya. Jadi dia tidak memberikan torsi yang sebesar PRCVT yang keras di posisi putaran mesin yang rendah. Jadi ketika kita putar gas di RPM rendah, motor
mungkin tidak langsung merespon. Jadi ini kurang responsif ya dari sisi torsinya dengan yang kekuatan yang sama ya misalkan. Terus akselerasi, karena akselerasinya dia kurang responsif, jadi dia bakal diuntungkan di kondisi di top speednya ya. Jadi di nafas yang lebih panjang dia lebih diunggulin dibandingkan yang keras ya. Terus juga konsumsi bahan bakar biasanya untuk versi VT yang lunak gitu ya, yang lembut kayak gini biasanya lebih hemat ya. Semakin lembut biasanya semakin hemat juga. Nah di sini gue bakal buka satu ya. Kalau misalkan di Kawahara untuk yang 1000 rpm itu biasanya warna putih ya. Kalau yang 1500 atau yang medium kayak gini tuh di warna kuning. Kalau yang keras itu di warna merah biasanya. Ya mungkin yang biasa pakai produk Kawahara udah paham lah ya. Mungkin kalau yang belum ya bisa dilihat dari warnanya juga sih. Kalau selain kita lihat dari label di sininya, ya bisa dilihat dari warnanya. Nah ini dia perbandingannya. Ya tipe motornya beda-beda ya di sini ya, karena stoknya terbatas banget. Nggak banyak stok yang bisa gue dapat, tapi sebenarnya stoknya lagi terbatas ya. Selain kemarin dapatnya dikit, juga udah langsung habis beberapa ya. Jadi mungkin nanti bakal update stok. Jadi buat teman-teman yang mau beli ya sering-sering nanya dulu stoknya. Ya kalau misalkan stoknya kosong ya mohon maaf sekali. Nah jadi itu ya karakteristiknya secara umum ya. Secara umumnya kalau misalkan versi yang yang keras itu biasanya akselerasinya lebih cepat. Tapi kalau misalkan yang lembut akselerasinya akan lebih lambat. Terus untuk top speed biasanya untuk yang lembut dia lebih tinggi ya. Kalau misalkan yang keras itu top speednya biasanya lebih rendah. Terus dari sisi raungan mesin biasanya yang lebih berisik biasanya yang versi VT yang keras ya. Karena kan kita butuh RPM yang tinggi buat dia mempekerjakan transmisinya ya. Terus dari sisi harga otomatis ya yang versi VT lebih keras lebih mahal. Di Kawahara juga sama, yang versi VT 2000 RPM ini lebih mahal dibandingkan yang 1000 atau 1500 yang ini. Tapi kebetulan untuk 1000 RPM sedang kosong karena ya nggak dapat barangnya juga. Nah untuk dari sisi penggunaan, untuk rekomendasi sih sebenarnya ya secara umum ya, gue ambil secara umum aja. Kalau misalkan yang 1000 itu biasanya untuk yang kebutuhan harian yang nggak terlalu nggak terlalu banyak lah beratnya penggunaannya. Ya buat nyantai biasanya pakai yang 1000. Ya untuk 1500 dia di tengah-tengah sih. Antara dia pengen dapat tetap akselerasi tapi top speednya juga nggak terlalu banyak berkurang. Biasanya pakai yang 1500. Makanya ukuran 1500 ini lebih banyak biasanya di pasaran, dan memang karena yang paling banyak dicari ya, dan paling laku juga yang 1500. Untuk yang kebutuhan lebih advance ya pakai yang 2000, terutama untuk udah mesin yang bore up biasanya sangat direkomendasikan pakai yang 2000 ya. Kalau udah mesin bore up pakai yang 2000. Emang konsumsi bahan bakar akan lebih boros. Tapi ya buat teman-teman yang udah bore up mungkin udah nggak mikirin konsumsi bahan bakar sih ya, karena kan dia nyari akselerasi, nyari performa ya. Jadi ya bahan bakar kayaknya udah nggak terlalu dipikirin. Kalau misalkan kebutuhannya buat harian, buat kerja ya yang 1000 dia cukup ya. 1000 atau 1500 lah ya. Kalau rekomend di 1500 kurang lebihnya gitu. Nah tapi untuk pemilihan versi dari Kawahara ini ya sesuai dengan karakteristiknya, menyesuaikan dengan gaya berkendara. Ini penting banget buat teman-teman yang mau upgrade kirian, terutama baik itu mau ganti roller maupun ganti versi VT atau yang lainnya. Itu juga ya perlu diperhatikan adalah gaya berkendara. Itu harus tahu dulu ya, harus paham dulu gaya berkendara secara pribadi seperti apa. Terus juga harus paham karakteristik dari motornya, dari mesin motornya juga seperti apa, itu harus paham. Baru kita ngulik deh, nyari yang pas. Karena emang kalau misalkan dari teman-teman mekanik itu emang kebanyakan kayak nggak ada racikan yang pasti gitu, karena tiap orang mungkin bisa beda ya. Kebanyakan mekanik cuma bisa ngasih tips aja gimana cara pemilihannya gitu kan, karena tergantung preferensinya, siapa ridernya, gimana cara berkendaranya, terus kayak mohon maaf kayak bobot badannya berapa ya, kurang lebih seperti itu. Karena kan beda-beda masih. Mungkin gue misalkan pakai motor Mio misalkan bobot 60 gitu kan, terus
persivity-nya pakai 1500, terus rollernya gue pakai 12 gram misalkan, oh udah enak nih misalkan, tapi ternyata di orang lain dengan motor yang sama, dengan spek yang sama kayak tadi, mungkin juga bisa beda gitu kan, kayak jadi ya masing-masing punya preferensi sendiri-sendiri gitu. Juga pemilihan juga mungkin bakal bergantung kalau misalkan teman-teman ditinggal di mana, ya apakah di pegunungan yang jalannya banyak tanjakan turunan, atau di perkotaan yang banyak kemacetan, atau seperti apa ya, atau mungkin kayak di daerah dataran rendah yang mungkin banyak jalanan yang panjang ya, yang jauh juga lurusan ya, mungkin itu menyesuaikan mau berapa. Kalau misalkan ditanjakan pakai yang berapa, yang di perkotaan pakai yang berapa, biasanya masing-masing beda ya gitu. Nah, untuk Persivity dari Kawahara ini, ya mungkin yang belum tahu, dia itu terbuat dari bahan carbon steel medium, ya bahan carbon steel medium. Kenapa? Karena dia diklaim yang namanya bahan carbon steel atau baja karbon itu dia tahan atau lebih kokoh, ya lebih kuat. Tapi dia pakai yang medium agar dia tetap dapat kelenturannya atau fleksibilitasnya. Ya, yang namanya per ya harus tetap fleksibel. Ya makanya dia itu sebenarnya satuan yang lebih tepat itu dia pakai tingkat kekerasan. Ya, cuman kebanyakan di kita pakainya RPM ya, dari 1000-1500 RPM. Ya, jadi tingkat kekerasannya diatur di situ. Ya makanya dia menggunakan bahan carbon steel untuk di Kawahara ini. Ya. Untuk dari sisi spesifikasi lain-lainnya sebenarnya sama aja ya, kayak misalkan mungkin teman-teman pengen lihat bobotnya berapa. Yang kalau di sisi bobot sih sebenarnya standar aja ya, 152 gram untuk yang 1500. Ya kurang lebih sama sih. Kebanyakan sih nggak banyak lihat dari soal bobot sih. Untuk si lebih di RPM ya, karena kan satuannya di tingkat kekerasan itu sendiri. Ya kecuali teman-teman mainnya di roller kan nyarinya emang bobotnya harus presisi ya, berapa gram. Nah untuk masalah kompatibilitas, gue kebetulan di sini punyanya tinggal stok yang di sini ada Aerox, terus ada Mium, ada Vespa, ya terus apa lagi, ada Nmax. Ini yang K2R itu dia punyanya siapa? Oh, ini punya Nmax juga, ya. Tinggal Maxi Matic aja nih. Ini buat beat, ya. Jadi stoknya lagi terbatas, tapi nanti gue bakal update stoknya. Nah, untuk harganya sendiri untuk yang si 1500 ini atau 2000 ya, itu di harga mulai 100.000 sampai 200.000-an lah. Untuk yang kayak yang Vespa nih, yang Vespa ini di 200 sampai 250.000 ya untuk tipe Vespa Matic. Beda-beda lah ya, harganya kurang lebih segitu. Gue lupa secara pastinya karena tergantung tipe motor sama berapa RPM-nya ya, karena kan masing-masing punya ukuran sendiri-sendiri. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan lain silahkan boleh tinggalkan di kolom komentar, nanti gue coba jawab, atau bisa DM langsung kalau pengen dapat fast respon. Kalau teman-teman pengen dapat harga grosir, pengen beli grosir buat toko atau mungkin bengkel variasi, gue juga buka grosir, kerja sama juga sama di salah satu distributor. Jadi silahkan boleh kontak langsung admin di kolom deskripsi informasinya, atau bisa DM juga nggak apa-apa. Kalau mau konsultasi seputar spare part atau bisnis spare part bisa juga ya, silahkan konsultasi aja. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan lain nanti bisa di video selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.